Oke, bismillahirrahmanirrahim. Balik lagi bersama saya Nino Sutrisno dari juragansio.com. Halo teman-teman. Kali ini saya akan sharing salah satu APK YouTube ya. YouTube tanpa iklan yang saya lihat di Facebook ya, di sosial media Facebook yang akan mengancam penghasilan para YouTuber mungkin ya jadinya. Ya, seperti yang kita tahu, penghasilan para YouTuber itu berasal dari pertama dari AdSense ya, tentunya AdSense dari para pengiklan yang iklannya muncul ketika kita nonton ya. Nah, kalau teman-teman misalnya buka YouTube lalu ada iklan, nah di sanalah si konten creator YouTuber itu menghasilkan pundi-pundi uang ya. Namun dengan adanya aplikasi ini ya, YouTube tanpa iklan gitu ya, tentu akan mengancam RPM ya, sebutannya RPM ya. Saya nggak ngerti juga sih sebenarnya RPM itu apa. Yang saya tahu mungkin kalkulasi dari view yang ada gitu. Nah, kita akan dibayar sekian rupiah gitu atau berapa gitu. Hitungannya tergantung dari kata kuncinya mungkin ya. Nah, APK ini muncul gara-gara mungkin ada beberapa para penonton yang merasa terganggu karena iklannya mungkin terlalu banyak ya. Ya, mungkin seperti itu. Bahkan di ini ya, di handphone ya, di mobile. Nah, kalau misalnya di desktop bagaimana? Nah, desktop juga ada tuh, ada adblock kalau nggak salah. Jadi aplikasi yang memang untuk ads, memblokir iklan yang muncul di semua platform gitu ya, semua platform termasuk YouTube. Nah, itu juga mengganggu RPM dari view yang akan jadi iklan itu tidak akan muncul gitu. Nah, ini menjadi ancaman juga untuk para content creator, sangat mengancam bahkan ya. Bahkan ada beberapa RPM yang turun mungkin ya gara-gara mungkin aplikasi ini adblock ya, yang intinya adalah ketika kita nonton iklan itu tidak muncul gitu. Nah, para kreator aplikasi juga sudah memunculkan ini di aplikasi di App Store ya, di App Store, jadi bisa di-download secara gratis. Ada banyak banget ya aplikasinya yang bisa dipakai. Nah, itu akan bisa mengganggu bagi mereka YouTuber yang memang fokusnya di mengandalkan AdSense. Mungkin 5 sampai 10 tahun ke depan mungkin akan sangat berdampak ya. Itu kalau misalnya para YouTuber tersebut mengandalkan dari hanya AdSense saja. Ya, tipsnya adalah ya, sebagai YouTuber tentunya harus memiliki income yang lain ya. Income yang lain ya, salah satunya adalah dengan mungkin nanti kalau teman-teman YouTuber tersebut terkenal gitu ya, mereka bisa buka slot untuk jadi brand ambassador mungkin ya. Jadi brand ambassador atau jadi sponsor. Misalkan kontennya memang ke gadget ya, nanti ada beberapa sponsor mungkin yang bayar untuk menampilkan video review salah satu produk yang memang ingin di launching gitu kan. Banyak ya, ada beberapa ya. Karena sekarang khususnya saya pribadi kalau misalnya beli gadget ya, tentunya mencari review-review referensi dari Google. Nah, baca-baca dulu speknya, lalu bandingkan di toko offline, bandingkan juga di majalah, lalu bandingkan juga di reviewnya ada di YouTube salah satunya gitu. Nah, biasanya ada beberapa yang saya lihat gitu ya, seperti channelnya Gadget In. Nah, itu jadi referensi saya untuk beli handphone ya, gitu.
Misalnya handphone saya udah rusak, udah mau ganti, saya cari budgetnya yang berapa ya, 2-3 juta gitu ya, referensinya seperti itu. Dan saya lihat di Gadgetin, lalu reviewnya bagus, dan sesuai dengan kebutuhan, maka saya ambil. Nah, biasanya ngambilnya di lagi-lagi di marketplace, kadang-kadang bisa di Shopee, Tokopedia, Lazada atau sebagainya. Gitu ya. Jarang beli offline. Pun sekalipun beli offline itu hanya untuk survei, mungkin lihat speknya atau sebagainya, survei harga juga. Ternyata lebih murah di online. Gitu ya, teman-teman. Nah, itu harus punya penghasilan yang lain. Pertama mungkin AdSense, kedua bisa jadi brand ambassador gitu ya, ada sponsor, ada brand gitu. Lalu ketiga, nah banyak YouTuber juga selain main YouTube-nya emang dapat AdSense-nya, mereka dapat ini ya, dapat ketika mereka review satu produk gitu ya, mereka juga sisipkan link penjualannya, link pembeliannya nih ya di marketplace. Nah, ketika kita klik dan beli, mereka dapat income dari situ. Jadi multi income ya. Nah, ini mainnya mereka affiliate marketing ya. Sesederhana itu, hanya mereferensikan ketika mereka beli, lalu unboxing, lalu review. Kalau misalnya teman-teman penontonnya mau beli juga, biasanya nanti ada di bagian deskripsi video ya, untuk link pembeliannya gitu. Lalu kalau misalnya teman-teman ini juga harus apa ya, harus konsen ke brand image mungkin ya, brand image ya. Kalau misalnya kontennya memang bagus, rata-rata ya mereka akan nonton sampai detik terakhir. Nah, detik terakhir itu bisa jadi karena memang mereka support, bisa jadi nanti iklannya malah ditonton sendiri gitu atas dasar kesadaran ya, karena ada beberapa penonton memang yang aware ya masalah income YouTuber itu asalnya dari AdSense gitu ya. Kalau misalnya mereka menggunakan APK atau aplikasi tanpa iklan, tentunya tidak menghargai konten dari yang mereka tonton gitu ya, mereka idolakan ya. Misalkan kita nonton Deddy Corbuzier, nah itu kan konten-kontennya cukup menarik ya, bahasannya cukup menarik, terus banyak manfaatnya. Tentunya kita nontonnya juga dari awal sampai akhir gitu ya. Dan biasanya ada yang support juga untuk tanpa iklannya itu nggak pernah dijeda gitu. Nah, itu ada beberapa seperti itu. Jadi pertama memang AdSense, kedua sponsoring atau brand ambassador, ketiga affiliate, keempat bangun brand image. Nah, kalau brand image-nya sudah bagus seperti Gadgetin gitu ya, jadi rujukan satu review gadget gitu ya, yang memang dibangun dari awal gitu, dari nol sampai sekarang menjadi channel yang cukup diperhitungkan para produsen gadget juga ya, apalagi untuk kita yang biasanya nonton gitu ya. Wah, itu sangat menarik sekali gitu, apalagi kalau teman-teman sedang mencari referensi gadget seperti itu. Jadi jangan khawatir, karena ya memang APK ini sangat mengganggu untuk beberapa, mungkin ya ada beberapa yang mengganggu, tapi tidak terlalu mengganggu ketika kita memiliki empat hal yang saya sebutkan sebelumnya tadi. Jadi kita harus fokus ke kontennya. Kalau misalnya memang kontennya mengedukasi, ya pasti mereka tidak akan skip iklannya gitu ya. Pasti mensupport
channelnya yang dibangun dari nol gitu. Oke, gitu saja dari saya Nino. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.